Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Septia Suci Rahmanti dengan NIM 006 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan serta proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar pencernaan, yaitu seperti pankreas, hati, dan kandung empedu. Fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan secara mekanik. Di dalam tubuh, pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, dan segmentasi di usus halus. Dalam pencernaan mekanik, ada gerakan lain yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini merujuk pada meremas-remas secara tak sadar oleh otot esofagus, lambung, dan usus untuk memecah makanan sehingga makanan bisa turun melewati sistem pencernaan. Pencernaan mekanik amat sangat penting bagi tubuh karena membantu makanan terus bergerak turun ke stasiun atau pencernaan paling akhir, serta membantu makanan bisa terpapar enzim dari pencernaan kimiawi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Pada saat manusia mengunyah makanan, kelenjar ludah atau air liur mengalami sebuah reaksi kimia terhadap makanan tersebut. Gambaran tersebut menyimpulkan bahwa pencernaan makanan secara kimiawi pada manusia salah satu terjadi di dalam rongga mulut. Selain rongga mulut, terdapat organ-organ pencernaan lain yang juga menjadi tempat terjadinya pencernaan kimiawi. Pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur yang membantu proses pencernaan. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi kemudian terjadi dengan bantuan enzim ptialin atau amilase. Enzim ini berfungsi mengubah makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antar rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Yang ketiga ada lambung. Lambung ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Bagian dinding lambung menghasilkan enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Sedangkan enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Yang keempat, ada proses pencernaan pada usus halus dan usus besar. Setelah dihaluskan di dalam lambung, makanan kemudian berpindah menuju usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Terjadi proses pencernaan secara kimiawi di dalam usus halus yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Di dalam usus halus, nutrisi-nutrisi makanan yang dibutuhkan tubuh akan diserap. Setelahnya, makanan akan masuk ke bagian usus besar.
Sisa makanan akan mengalami pembusukan dan air juga diserap di organ ini. Sisa makanan yang ada di usus besar kemudian siap diubah menjadi feses atau kotoran. Feses kemudian disimpan di dalam rektum sebelum kemudian sensor dalam organ ini mengirim sinyal kapan feses ini dikeluarkan melalui anus. Fase ini merupakan fase terakhir dari proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Perbedaan pencernaan kimiawi dan mekanik. Sesuai namanya, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Sementara itu, pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan. Pencernaan kimiawi dan mekanik sama-sama dimulai dari mulut. Segera setelah makanan kita konsumsi, keduanya saling bersinergi agar nutrisi makanan bisa tercerna dan terserap dengan baik sehingga bisa digunakan tubuh, jaringan, dan sel sebagai energi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.